Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, jumpa lagi bersama Bu Mei dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang organisasi pergerakan nasional. Simak video pembelajaran kali ini dengan baik ya. Baik, organisasi yang pertama yang akan kita bahas adalah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, organisasi ini juga sebagai organisasi perintis kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang secara nasional. Jadi, perjuangan secara kedaerahan sudah mulai ditinggalkan. Nah, dalam pergerakannya, Budi Utomo tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Budi Utomo berjuang menuju Indonesia bersatu dan merdeka. Dalam waktu singkat, Budi Utomo maju dan berkembang pesat. Cabang Budi Utomo didirikan di beberapa kota seperti Bogor, Magelang, Yogyakarta, dan Surabaya. Organisasi selanjutnya adalah Serikat Dagang Islam (SDI) dan Serikat Islam. Nah, Serikat Dagang Islam didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi dan anggotanya para pedagang Islam yang ada di Solo. Nah, agar jangkauan dan ruang gerak organisasi lebih leluasa, maka Serikat Dagang Islam berganti nama menjadi SI atau Serikat Islam agar anggotanya tidak hanya pedagang Islam saja, melainkan seluruh umat Islam dan orang-orang Islam yang bukan pedagang. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pergerakan Nasional Indis Partij. Indis Partij didirikan oleh Dr. Dawesdeke, Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang biasanya disebut dengan 3 serangkai, dan organisasi ini didirikan pada 25 Desember 1912 di Kota Bandung. Partai ini didirikan atas asas nasionalisme dan non-kooperasi. Apa yang dimaksud dengan asas nasionalisme dan non-kooperasi itu? Nasionalisme artinya menanamkan rasa kebangsaan yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Sedangkan arti dari non-kooperasi artinya tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Selanjutnya kita akan membahas tentang Organisasi Pergerakan Nasional Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau bisa disingkat dengan PI adalah organisasi yang didirikan oleh para pemuda Indonesia di Belanda pada tahun 1912. Tokoh perhimpunannya adalah Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukriman, Sultan Syahir, dan Ali Sastro Wijoyo. Salah satu tujuan berdirinya Perhimpunan Indonesia adalah menuntut Indonesia merdeka. Selanjutnya kita akan membahas tentang Taman Siswa. Nah, dari sekian organisasi yang disebutkan, Taman Siswa adalah satu-satunya yang bukan merupakan organisasi. Nah, Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan pada 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikannya sekolah ini adalah untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Pada saat itu, sekolah hanya diisi oleh bangsa Belanda sendiri, serta anak yang mampu dari kalangan raja dan bangsawan. Bangsa Belanda tidak ingin rakyat Indonesia menjadi bangsa yang maju.
Padahal pendidikan sangat dibutuhkan agar Indonesia bisa segera merdeka dan bebas dari penjajah. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah ini. Organisasi selanjutnya yang didirikan oleh umat Islam adalah Nahdlatul Ulama atau bisa disingkat dengan NU. NU didirikan pada 31 Januari 1928 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuan didirikannya adalah menyelesaikan berbagai kondisi Islam dalam hal agama dan kehidupan masyarakat. Organisasi NU bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nah, salah satu yang terkenal tokoh NU adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah menjabat sebagai Presiden keempat RI pada periode 1999 sampai 2001. Selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai ini didirikan di Bandung pada 4 Juli 1927. Tokoh PNI adalah Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo, dan Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo. Awal berdirinya partai ini bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Nah, pada tahun 1929, PNI dianggap membahayakan karena menyebarkan ajaran pergerakan kemerdekaan. Akhirnya, salah satu tokoh PNI, Soekarno, ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam penjara di Bandung. Pemimpin PNI, Mr. Sartono, kemudian membubarkan partai ini dan membentuk partai baru. Sekian dulu video pembelajaran kali ini dan sampai bertemu lagi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan bab yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.